Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zain Mutakin dan hari ini saya akan membahas topik mengenai mengarahkan kembali penelitian ekonomi Islam. Mengawali diskusi kali ini, pada dasarnya kita berangkat dari eh, kajian yang menunjukkan eksistensi ekonomi Islam pada saat setelah terjadinya krisis finansial di tahun 2008. Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi dinamika perkembangan studi ekonomi itu sendiri. Nah, maka dari itu, ekonomi Islam berperan sebagai salah satu solusi dalam mereshape, membentuk kembali atau memberikan solusi alternatif terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ekonomi-ekonomi tradisional atau ekonomi-ekonomi barat. Maka dari itu, sekarang penelitian-penelitian yang pada disiplin ekonomi Islam sendiri sudah memiliki ground yang cukup kuat, kajian yang cukup puas, akan tetapi masih masih terjebak pada kajian-kajian yang sifatnya mengikuti tren. Misalkan, karena kejadian di tahun 2008, problem yang muncul adalah kajian yang paling banyak ada tentang Islamic Banking and Finances, tentang perbankan Islam dan keuangan Islam. Akhirnya kajian banyak tentang riba, praktik-praktik yang ada di konvensional seperti apa, apakah bertentangan dengan nilai Islam. Hal inilah yang terus dikembangkan, akhirnya menjadi tren. Dan sekarang, karena tren tersebut sudah mulai turun, muncul tren baru lagi, yaitu zakat, SDG, terus mengenai tentang selain SDG tentang halal. Nah, ini menjadi tren-tren terbaru. Nah, akan tetapi problem yang muncul itu adalah riset-riset yang banyak, tetapi pondasi yang dibangun secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi menuai banyak problematika. Nah, hal ini sebetulnya terjadi karena kita tuh sedang mengalami krisis eksistensi terhadap riset-riset ekonomi Islam itu sendiri. Kenapa? Menurut Nasser tahun 1984 tahun 1985 tuh dia mengatakan begini, peneliti-peneliti Islam itu sebetulnya lagi sampai dia memprediksi bahwasanya ilmuwan-ilmuwan Islam tuh masih mencari bentuk dan mereka tuh sebenarnya ingin mendapatkan rekognisi dari ilmuwan-ilmuwan barat bahwasanya teori ekonomi Islam yang mereka bawakan itu adalah teori yang benar, teori yang baik untuk bisa diadopsi sebagai ekonomi mainstream yang sebagai alternatif dari ekonomi western itu. Akhirnya karena mereka mencari rekognisi tersebut, menjadikan topik-topik kajian ilmu ekonomi Islam itu terkompartmentalize, berkotak-kotak, sehingga fondasi-fondasi terhadap ekonomi Islam sendiri akhirnya menjadi lemah. Walaupun harus diakui, ekonomi Islam sendiri itu berangkat dari prinsip Quran dan Sunnah. Ini tidak bisa dibantah karena dia sumbernya bersifat absolut. Akan tetapi pengkajiannya itu mengalami beberapa problem. Akhirnya apa? Ada tiga problem akhirnya yang muncul gara-gara penelitian-penelitian ekonomi Islam ini menjadi terkotak-kotak tersebut. Yang pertama itu adalah karena sumber kajian ekonomi Islam itu berangkat dari Quran dan Sunnah. Kadang-kadang panel ilmu Muslim itu ya sudah, itu kan absolut gitu loh. Jadi tidak perlu ditawar lagi. Jadi tidak bisa memberikan kajian yang kontekstual terhadap ayat-ayat yang ada dalam Quran dan Sunnah tersebut. Yang kedua adalah problem mengenai funding opportunity. Kadang-kadang itu penelitian-penelitian yang sifatnya pondasi dan tidak mengikut tren itu cenderung tidak bisa mendapatkan tawaran-tawaran grant, tawaran-tawaran hibah, itu cukup terbatas. Dan yang ketiga itu adalah mengenai eh, miskonsepsi dalam menggunakan pendekatan analisis. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwasanya kita ilmu Islam ini masih berusaha untuk mencari rekognisi dunia barat. Akan tetapi karena kita bukan tetapi akan tetapi karena kita bernafsu untuk mendapatkan rekognisi barat tersebut, akhirnya metodologi yang kita lakukan untuk mengkaji ekonomi Islam itu akhirnya salah. Seharusnya kita mencoba untuk menyatukan antara Islam
kajian Islam, fikih, usul fikih dan lain-lain itu ke dalam satu kesatuan kajian ekonomi mainstream itu tersebut, kita ambil yang baik-baiknya, baru kita adaptasikan secara integratif, kemudian baru kita bentuk sebuah model, sebuah kajian, sebuah analisis yang lebih baru. Nah, sehingga paradigma yang harus dibangun itu adalah bagaimana kita coba melihat fenomena yang ada, kemudian kita lihat lagi bagaimana eh, indikasi-indikasi perilaku yang ada di masyarakat seperti apa, baru coba kita lihat dari dua perspektif pendekatan ini. Pendekatan yang sudah terjelaskan di dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah yang tradisional secara umum. Dan maka dari itu kita perlu mengevaluasi dari kedua pendekatan ini. Dari ekonomi barat seperti apa, daripada ekonomi Islam seperti apa. Ini kita lihat idealnya seperti apa dengan menambahkan habit, mendapatkan attitude, memasukkan akses-akses lain, nilai-nilai Islam, dan ini akan kita lihat similarity-nya. Ketika kita temukan similarity atau kesamaan dalam teori barat dan teori Islam, ini dia beradaptasi dan menguatkan satu sama lain, maka kita bisa membangun satu teori yang bagus dan bisa menjadikan suatu praktek yang common. Akan tetapi ketika tidak ditemukan adanya similarity dan bahkan kontradiksi terhadap nilai-nilai Islam, maka teori-teori, kajian-kajian, evaluasi dari perilaku-perilaku yang ada di masyarakat tersebut perlu kita tinggalkan dan kita tidak perlu lagi mengkaji secara teoritis. Akhirnya seperti apa? Apa action yang harus kita lakukan? Action yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan secara spesifik bagaimana fenomena-fenomena yang ada. Kita lihat common practice-nya seperti apa. Dengan kita melihat kedua hal ini, kita bisa membangun teori secara baik. Nah, akan tetapi teori yang akan kita bangun ini harus fokus kepada the betterment of ummah, dan bagaimana kita bisa membangun peradaban umat Islam yang lebih kuat, dan semua teori yang kita bangun ini adalah untuk menjadikan sebagai fondasi untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan karena kita berorientasi kepada kebaikan umat, maka semua teori yang kita bangun, kajian-kajian yang kita kaji, itu semua harus berbasis untuk kepentingan society. Inilah yang cause of action yang harus kita kembalikan. Ketika semua kembali ke society base, maka itu akan menjadikan circle teori yang akan tidak pernah berhenti, karena dia akan kembali lagi ke betterment of ummah, menjadi satu fenomena baru lagi, dia akan kembali lagi ke society base, kembali lagi seperti itu, dan itu tidak akan pernah berhenti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam. Jika ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Salam kontrol.